Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Sumpah Pelapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang yang bernama Jayakatwang berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kartanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kartanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kartanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa segenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanegara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanegara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribhuwana Jayatunggadewi, adik tiri Jayanegara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucap Sumpah Pelapa. Tribhuwana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang, dari semenanjung Malaya, Tumasi hingga ke sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dea Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dea Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dea Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah hingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Briwirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Pargreg pada tahun 1404. Perang ini banyak menyebabkan kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kekayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Sepeninggal
Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya yaitu Ratu Sinta. Karena Ratu Sinta tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami kritis ekonomi dan perseteruan politik. Ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya Candi Blikus dan Candi Japura Bajangratu. Dan juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Antara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat kerajaan Majapahit versi Immanuel. Coba bareng-bareng kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, salah satu tokoh yang berperan dalam masa kejayaan Majapahit adalah? Pertanyaan kedua, kitab yang menceritakan tentang pemerintahan dan ketatanegaraan Majapahit adalah? Dan pertanyaan terakhir, penyebab terjadinya perang Bubat adalah? Nah, kalau teman-teman menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa dong menjawab ketiga pertanyaan tadi. Coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Karena ini video pertama dari channel ini, dengan kebaikan teman-teman semua, mari kita bersama-sama kembangkan channel ini. Sekian dari saya, Shalom.